Salam Bapak Ibu Saudara, di mana Bapak Ibu sedang berada. Salam jumpa, salam sehat, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Saudara, baik-baik? Puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik. Bapak Ibu Saudara, kita akan ibadah hari ini, ibadah kita akan kita laksanakan secara online. Dalam ibadah ini Bapak Ibu, ini bukan sekedar tontonan, tetapi ini ibadah. Karena itu Bapak Ibu, saya berharap bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh. Baik dalam pujian, penyembahan, doa maupun pemberitaan firman. Pastikan Bapak Ibu lewat ibadah ini terima berkat Tuhan. Ibadah ini sebagai bentuk lain dalam kita ini menghormati Tuhan, mengagungkan Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Karena itu selama Bapak Ibu ikut ibadah ini, saya minta HP, laptop dan sejenisnya dimatikan sementara untuk informasi-informasi lain, tetapi dikhususkan untuk mengikuti acara ibadah online ini. Supaya kita bisa fokus dengan saksama mengikuti ibadah ini. Bapak Ibu, harapan saya dalam ibadah ini, Bapak Ibu tetap dapat memberikan persembahan. Sebagaimana biasanya kita ibadah membawa persembahan kita. Akhirnya, selamat beribadah, selamat menikmati lawatan Tuhan, selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, GKB Kristus Gembala. Pada saat ini kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan, melalui ibadah pada pagi hari ini. Ibadah yang dilakukan secara online, tetapi kita tetap membawa hati kita, segenap jiwa kita, kekuatan kita untuk kita meninggikan nama Tuhan, untuk kita mempermuliakan nama Tuhan sebagai rasa syukur kita, karena kita sudah dipelihara dan diberkati Tuhan sebagaimana kita ada pada saat pagi hari ini. Mari di dalam ibadah ini kita akan awali dengan sebuah pujian yang berjudul Mengejar Hadir-Mu. Dekat padamu, itulah rinduku. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata, setiap katamu, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu, itu rinduku.
dekat padamu, itu rinduku. Haleluya. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita katakan, dekat padamu itu rinduku. Haleluya. Amin, amin. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Amin. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari sekali lagi kita bersama-sama dekat kepada Tuhan, menyatakan kerinduan kita. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Glory, glory, glory. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan
hadir-Mu ya Tuhan dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku. Ya, inilah kerinduan kami untuk menyatakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Beri hosana. Memandang wajah-Mu, wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hari-Mu dalam hidupku. Bawa sembahku ya Tuhan, bawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hari-Mu dalam hidup, mengejar hadir-Mu, mengejar hari-Mu dalam hidup, mengejar hadir-Mu, mengejar hari-Mu dalam hidupku. Kami datang membawa sembah kami. Kami datang di hadirat-Mu, meninggikan, memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang maha dahsyat.
Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Yesus Kristus Tuhan. Allah yang maha baik. Allah yang mengasihi kami. Allah yang penuh rahmat. Engkaulah pemelihara tubuh, jiwa, dan roh kami. Saat ini Tuhan, hati kami sungguh rindu mendekat kepadamu, mengejar hadir-Mu, karena hadirat Tuhan sanggup memulihkan keberadaan kami. Yang sakit akan beroleh kesembuhan, yang susah akan beroleh penghiburan, yang lemah akan beroleh kekuatan, yang berbeban berat beroleh kesentosan. Karena hadirat-Mu sanggup memulihkan, sanggup mengubah dari yang tidak baik menjadi baik. Oleh karena itu, kami senantiasa rindu tinggal di dalam hadirat-Mu. Dengan pujian, dengan penyembahan kami ingin meninggikan, memuliakan Engkau. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di setiap tempat tinggal para jemaat Tuhan. Apalagi yang saat ini sedang menghadap hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan di tempat tinggal masing-masing. Tidak ada sesuatu yang sanggup membatasi kehadiran Tuhan. Amin. Ketika kami memuji Engkau, Engkau bertakhta di atas pujian kami. Oleh karena itu, Roh Kudus pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai kepada akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sungguh mari kita suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan akan memberkati kita semuanya. Ketika Tuhan memberkati kita, ada kekuatan yang menyertai kita. Dan kita akan mampu menghadapi situasi kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita katakan, Allah sumber kuatku, hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Oh, amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau tak ku andalkan. Tak ku andalkan kekuatan. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya hanya Kau milikku di surga. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau tak ku andalkan. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada alasan untuk kita takut, tidak ada alasan untuk khawatir. Sekalipun dunia ini bergelora, tetapi Tuhan yang menyertai kita akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Dan mari hidup kita juga kita penuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu juga yang memberikan kekuatan untuk kita bisa terbang tinggi dalam menghadapi badai hidup. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita katakan pujian firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Kita buka hati kita. Kita buka telinga kita untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, glory, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku
Ya Tuhan, inilah pernyataan iman kami di hadapan Engkau. Inilah pengakuan kami, inilah keyakinan kami. Bahwasanya sumber kekuatan kami datangnya daripada Engkau. Sumber pertolongan kami datangnya daripada Engkau. Ya benar Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala hal. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Amin. Demikian juga kami yakin tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Amin. kepadamu. Situasi yang terjadi di negeri kami, situasi yang terjadi di lingkungan kami, secara manusia adalah situasi yang tidak memberikan kepastian. Kekhawatiran, ketakutan terjadi secara manusia. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan baik kepada kami. Janjimu pasti Engkau genapi karena Engkau tidak pernah lalai untuk menepati janjimu. Ketika kami berharap bersandar kepada Engkau, pertolonganmu tidak pernah terlambat bagi kami. Pemeliharaan Allah sungguh nyata karena Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah senantiasa Roh Kudus pimpin kami, membawa kami untuk kami selalu mendekat kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan hiburan, kekuatan, nasihat kepada kami, bahkan sekaligus teguran dikala kami ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami buka hati dan telinga kami untuk Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan hikmat dan otoritas Allah, supaya firman Allah memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Dan firman-Mu itu memperbaharui kehidupan kami, membawa kami kepada semakin hidup yang berkenan, yang menyenangkan hati Allah. Kami sambut firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Salam sehat, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Harapan saya, doa saya, Bapak Ibu selalu di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya sambil bergurau ini, hendaklah situasi ini kita sikapi dengan rajin mengkonsumsi sop. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa itu sop? Supaya dengan rajin mengkonsumsi sop, kita memiliki ketahanan rohani, saudara. Sop yang saya maksud adalah SOP. Syukur, optimis, positif. Kita akan lewati masa-masa ini dengan hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan, serta optimis bahwa masa ini akan segera berlalu, tepat pada waktunya, sebagaimana Tuhan kehendaki. Dan selalu berpikir positif bahwa tidak ada sesuatu terjadi tanpa Tuhan izinkan. Kalau ini diizinkan Tuhan menimpa kita, tentu Tuhan punya rencana yang indah. Di balik penderitaan ada kemuliaan yang luar biasa. Itulah sebabnya mari kita akan selalu berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
kita belum lama melewati peringatan Paskah. Bahkan suasana Paskah masih sangat terasa di hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, setiap kali Paskah diperingati, kita selalu diingatkan suatu peristiwa yang penting. Apa itu? Suatu peristiwa yang penting itu adalah bahwa Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia, menjelma manusia, mati di atas kayu salib, kemudian dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Bapak Ibu, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa maut telah dikalahkan. Kebangkitan Yesus Kristus menunjukkan bahwa Yesus menang atas kematian dan hidup selama-lamanya, hidup abadi, hidup kekal. Itulah sebabnya Yesus menyediakan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang kekal yang disediakan oleh Yesus Kristus, hidup itu yang kekal itu diberikan dengan cuma-cuma. Hidup kekal yang disediakan oleh Yesus Kristus diberikan secara gratis. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, untuk mendapat hidup kekal di dalam Yesus Kristus itu ada syarat yang harus dibayar. Apa itu? Saya ingin mengajak membaca firman Tuhan saat ini di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-62. Demikian bunyi firman Tuhan, hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Bapak, Ibu, tadi sudah saya katakan bahwa hidup kekal yang disediakan Yesus Kristus itu diberikan secara gratis. Hidup kekal yang disediakan Yesus Kristus itu diberikan dengan cuma-cuma. Tetapi untuk mendapatkan hidup kekal itu ada harga yang harus dibayar, yaitu harus mengikut Yesus. Ketika seseorang mengikut Yesus, maka seseorang menerima hidup yang kekal. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk mengikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Bapak, Ibu, pada suatu saat
saya ini didatangi oleh 2 orang suami istri. Kemudian ketika sudah bertemu dengan saya di rumah, sang suami ini menyampaikan kerinduannya. Dia menyatakan isi hatinya kepada saya begini, Pak, saya ini mau mengiring Yesus. Berapa pendaftarannya? Dan apa syaratnya? Selaku hamba Tuhan, saya cukup terkejut, saudara, karena hal ini belum pernah saya alami. Dan saat itu saya katakan, Pak, untuk daftar menjadi pengikut Yesus tidak perlu bayar. Sekarang saya mau bertanya, Bapak ini berasal dari mana? Kemudian dia ceritakan berasal dari satu tempat, di mana di tempat Bapak dan Ibu ini tinggal, saudara, tidak ada pengikut Yesus di sana. Kemudian saya bertanya, kenapa Bapak ingin daftar menjadi pengikut Yesus? Dia katakan, dia sering mendengar dari sahabatnya di tempat lain, karena di dalam Yesus katanya ada hidup yang kekal. Sehingga orang ini tertarik untuk beroleh hidup yang kekal, makanya dia mau daftar. Saya katakan, Pak, untuk pendaftaran, untuk persyaratan tidak sama dengan orang atau anak yang mau bersekolah. Tetapi untuk mengikut Yesus memang harus ada harga yang dibayar. Itulah sebabnya Bapak Ibu, renungan saya pada kesempatan ini, saya beri tema, harga mengiring Yesus. Atau harga mengikut Yesus. Apa harga mengikut Yesus? Yang pertama, saudara, saya akan membaca ulang di ayat yang ke-58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu, berangkat dari ayat ini, saya ingin katakan bahwa yang pertama, harga mengikut Yesus itu harus bersedia untuk hidup dalam sarana terbatas. Sekali lagi, bersedia untuk hidup dalam sarana yang terbatas. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Namun Bapak Ibu jangan salah paham. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak mampu memberkati pengikutnya untuk sarana atau fasilitas. Atau Tuhan Yesus tidak sanggup menolong pengikut-pengikutnya mengenai fasilitas atau tempat. Tetapi yang saya mau katakan adalah, berangkat dari ayat ini, dalam kemungkinan yang sangat terpuruk atau dalam situasi yang sangat buruk, para pengikut-pengikut Yesus harus bersedia untuk hidup dalam sarana yang terbatas. Kemungkinan yang terpuruk, pengikut-pengikut Yesus harus bersedia untuk hidup dalam fasilitas yang minim. Memang gak nyaman, itu gak enak, itu menderita. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, di ayat yang ke-23 dari pasal 9 di Lukas ini, saudara, firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut
Yesus. Bapak Ibu, artinya bicara penderitaan. Mengenai mengikut Yesus menderita ini jarang diperdengarkan. Bahkan mengikut Yesus harus menderita merupakan satu berita yang kurang menarik. Sehingga tidak banyak diminati oleh murid-murid Yesus dan pengikut Yesus. Akhir-akhir ini banyak yang diberitakan kalau mengikut Yesus pasti sukses. Mengikut Yesus pasti diberkati. Mengikut Yesus pasti berkelimpahan. Mengikut Yesus pasti tidak ada masalah. Mengikut Yesus pasti beroleh kemudahan dan kelancaran. Saya setuju itu, saudara. Ya, saya sependapat itu. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa mengikut Yesus juga Tuhan katakan harus siap untuk menderita. Itulah sebabnya belakangan ini tidak sedikit anak Tuhan yang terkejut. Pengikut-pengikut Kristus yang kaget karena dengan situasi yang ada sekarang ini mendadak hidupnya menderita. Hidupnya dalam kesulitan. Hidupnya fasilitasnya terbatas. Sarananya sangat minim karena perubahan situasi yang sangat drastis. Sehingga ada anak-anak Tuhan yang mulai mengeluh. Tuhan, saya ini sudah melayani Tuhan. Saya sudah banyak berkorban untuk Tuhan. Baik waktu, baik pikiran, baik tenaga. Kenapa Tuhan izinkan sekarang saya seperti ini? Tuhan, saya sudah rajin persembahan. Saya sudah rajin memberikan persepuluhan. Tetapi kenapa sekarang saya harus mengalami terpuruk seperti ini? Saya mengalami keterbatasan fasilitas, keterbatasan sarana, saya menderita. Bapak Ibu, ya kalau memang penderitaan itu karena salahnya kita, segeralah kita minta ampun dan bertobat dan kita perbarui hidup kita. Tetapi kalau di dalam penderitaan itu kita merasa tidak ada sesuatu yang keliru, tetapi Tuhan izinkan terjadi, percayalah saudara, itu bagian dari kebenaran firman Allah yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Harga yang harus kita bayar sebagai pengikut-pengikut Kristus. Firman Tuhan katakan, kemalangan orang benar itu banyak. Sekali lagi, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi kabar baiknya saudara, Tuhan selalu menolong. Kalau Bapak Ibu sekarang diizinkan Tuhan mengalami kemalangan demi kemalangan, dari kemalangan kepada kemalangan berikutnya, percayalah, Yesus Tuhan pasti menolong saudara. Kita harus bersedia di hidup ini mengalami sesuatu yang sangat terpuruk, tetapi tetap mengikut Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya ingin bagikan, harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus, yaitu di ayat yang ke-60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca ayat ini, orang itu sedang pamit, Tuhan aku mau ikut engkau, tetapi izinkan aku menguburkan bapakku dulu. Tetapi Yesus katakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati, engkau beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saya menangkapnya ini Tuhan tidak sedang membatalkan perintahnya, di mana anak-anak harus hormat kepada ayah dan ibu. Tuhan tidak sedang menggugurkan perintahnya, di mana anak harus hormat, menghargai pada orang tua.
Saya menangkapnya Yesus tidak sedang memerintahkan, menghilangkan, mengabaikan perintah bahwa anak-anak harus peduli memperhatikan orang tuanya. Tetapi saya lebih menangkap di ayat ini bahwa orang yang mau ikut Yesus harus memiliki skala prioritas. Apa yang menjadi prioritas itu? Orang yang mengikut Yesus harus bersedia untuk hidup mendahulukan kerajaan Allah. Jadi, yang kedua, harga mengikut Yesus itu harus bersedia untuk hidup mendahulukan kerajaan Allah. Menomorsatukan kerajaan Allah, mengutamakan kerajaan Allah. Sebagaimana firman Tuhan dengan tegas mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Kalau Bapak Ibu mau baca ayat-ayat sebelumnya, di Injil Matius itu, kita ketemukan Yesus sedang khotbah di atas bukit, yang sedang disampaikan untuk menyikapi masa di mana orang sedang menghadapi kekhawatiran tentang yang dimakan, kekhawatiran tentang yang dipakai, kekhawatiran tentang apa yang diminum. Yesus katakan, jangan khawatir yang dimakan, diminum, dan dipakai. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, Tuhan sanggup menambah-nambahkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 mengatakan, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, perkara di mana Kristus ada. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita dibangkitkan bersama Kristus, kita diminta untuk mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas. Ayat ini mengingatkan kita. Kita diajak, diperintahkan mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Di mana Kristus ada? Kita sekarang sedang ramai bersama memperingati kebangkitannya. Sebentar lagi kita memperingati kenaikannya. Dan kemudian Yesus tinggal di sana. Di mana Kristus ada? Di sorga. Artinya ketika kita dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara sorga. Carilah perkara-perkara ilahi. Carilah perkara-perkara rohani. Bukan yang di bumi dunia semata-mata. Itulah harga yang kedua yang harus dibayar sebagai orang yang mengikut Yesus. Harus mau mengutamakan kerajaan Allah. Dan ketika kita mengutamakan kerajaan Allah, mencari perkara yang di atas, percayalah, Tuhan pasti berkati kita. Saya tidak sedang mengatakan lalu kita perlu mengabaikan kegiatan, aktivitas kita yang lain. Tidak demikian, saudara. Tetapi hal Tuhan, ilahi, harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, harga mengikut Yesus. Di ayat yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Yang ketiga, harga yang harus dibayar dalam mengikut Yesus yaitu bersedia untuk hidup tidak menoleh ke belakang. Bersedia untuk hidup tidak menoleh masa lalu, masa lampau. Bapak, Ibu, Ibrani pasal 11 dikatakan bahwa oleh karena iman, maka setelah dewasa,
Musa tidak mau disebut lagi anak putri Fir'aun. Ia lebih suka menderita sengsara bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan dari dosa. Artinya apa? Musa meninggalkan semua yang di belakang. Kemuliaan Mesir, kehormatan Mesir, keagungan Mesir, kemasyhuran di Mesir dilupakan, ditinggalkan oleh Musa. Walaupun perjalanan hidupnya penuhi panggilan Tuhan, ada banyak tantangan, rintangan, dan hambatan. Paulus mengatakan, aku telah melupakan semua yang di belakangku. Apa yang di belakangnya Paulus? Kehormatan Paulus, kemuliaan Paulus, ketenaran Paulus, kemasyhuran Paulus, dilupakan semuanya. Dan kemudian Paulus mengarahkan ke depan, pandangannya di mana Kristus ada. Tetapi ada satu contoh di dalam perjanjian lama, saudara. Ada orang yang sudah dipanggil untuk diselamatkan dari hukuman murka Allah. Kemudian dia menoleh ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam. Itulah sebabnya Bapak Ibu, situasi sekarang ini memang sangat tidak bersahabat dengan kita. Tetapi lewat perenungan hari ini, kita yang telah berani mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, marilah kita tidak menoleh ke belakang, di mana Bapak Ibu dan kita semua pernah menikmati masa lalu yang penuh dengan dosa. Walaupun sekarang ada rintangan, sekarang ada hambatan dan kendala, marilah kita tetap melangkah maju dengan pasti tetap memandang kepada Tuhan. Itulah artinya Bapak Ibu, saya ingin katakan, mengikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Yang pertama, kita harus bersedia untuk hidup dalam sarana terbatas, fasilitas minim. Kalau memang itu Tuhan izinkan sedang terjadi, dan kalau hari-hari ini sedang kita alami, ini jangan sampai menjadi alasan kemudian kita tinggalkan Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini kita akan menambah volume, menambah waktu untuk mendahulukan kerajaan Allah. Sambil kita melakukan aktivitas yang harus kita kerjakan seharusnya, maka pasti Tuhan memberkati kita. Dan kita akan tetap memandang ke depan di mana Kristus ada. Tangannya tersedia untuk menolong saya dan saudara. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan sudah berkata, Tuhan tidak berjanji langit itu selalu biru. Tetapi Tuhan berjanji untuk selalu menyertai kita. Tuhan tidak berjanji jalan itu selalu rata. Tetapi Tuhan berjanji untuk memberi kekuatan kepada kita. Kalau sekarang mungkin langit yang kita sedang hadapi sedang tidak biru, sedang redup, sedang ada banyak awan. Atau jalan yang kita lewati sedang tidak rata, berliku-liku dan menurun begitu tajam dan mendaki begitu terjal. Jangan kita lupa, Yesus selalu memberikan kekuatan dan menyertai kita. Kita akan nyanyikan pujian ini. Tuhan tak pernah janji bahwa langit itu selalu biru. Kita nyanyikan dengan kesungguhan hati, dengan satu harapan, kita semua diberkati untuk menghidupi, menjalani masa-masa yang sekarang sedang Tuhan izinkan terjadi. Agar kita tidak kehilangan hidup yang kekal yang disediakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Oh, haleluya. Haleluya. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, tak pernah janji. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Hari ini firman-Mu telah diperdengarkan kembali untuk semua kami, yang mengingatkan bahwa hanya di dalam Yesus tersedia hidup yang kekal. Dan hidup kekal itu Engkau berikan gratis cuma-cuma. Tetapi untuk mendapatkannya kami harus mengikut Yesus. Dan ketika kami mengambil keputusan mengikut Yesus, ada harga yang harus kami bayar. Di mana kami harus bersedia dalam kemungkinan terburuk, hidup dalam fasilitas yang sangat minim, hidup dalam sarana yang serba terbatas, hidup dalam menderita, hidup di dalam kesulitan dan pergumulan hidup ini. Bahkan kami harus bersedia untuk mendahulukan kerajaan Allah, mencari perkara-perkara yang di atas. Dan kami harus bersedia untuk tidak menoleh ke belakang melihat masa lampau kami, masa lalu kami yang menggiurkan kami, kemudian jatuh dalam pengiringan kepada Tuhan. Tetapi kami rindu untuk tetap memandang ke depan di mana Yesus ada. Itulah sebabnya hamba-Mu berdoa untuk semua kami yang telah mendengar firman dan telah mengambil keputusan mengikut Tuhan. Kalau saat-saat ini dalam kami menghadapi penderitaan menjadi lemah, kami menjadi bimbang, kami menjadi ragu, Engkau pulihkan kami lagi, kuatkan kami lagi, teguhkan kami lagi, bahwa Engkau tidak berjanji langit selalu biru, tetapi Engkau janji untuk menyertai kami. Engkau berjanji jalan tidak selalu rata, tetapi Engkau berjanji selalu memberikan kekuatan kepada kami. Oleh karena itu, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, untuk seluruh pengikut-pengikut Yesus, baik yang ada di rumah sedang beribadah, atau dimanapun sekarang sedang berada, yang membutuhkan pertolongan Tuhan.
Bapa, ulurkan tanganmu dalam nama Yesus. Engkau memberkati kekuatan, Engkau memberkati roh sukacita, roh damai sejahtera, memberkati pemulihan pengharapan. Engkau memberkati mujizat-Mu terjadi, sehingga apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin oleh karena kuasa-Nya Tuhan. Sehingga pada masa-masa sulit ini kami dapat melewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa dengan tak putus-putusnya untuk bangsa kami, untuk negeri kami, untuk para pemimpin kami. Berkati negeri kami, berkati bangsa kami, berkati para pemimpin kami dengan keamanan, dengan kesehatan, dengan kesembuhan, dengan kesejahteraan, supaya negeri kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara kami yang dalam kesusahan, masyarakat negeri kami yang sedang dalam penderitaan, penghiburan, kekuatan, ketabahan, kesabaran ilahi turun atas mereka semua. Terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Kemudian kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami. Tuhan, kami tetap minta penyertaan-Mu terjadi atas kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah raya hari ini. Dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu selaku Gembala Sidang, saya sampaikan banyak terima kasih atas pilihan Bapak Ibu, saudara-saudara untuk beribadah bersama kami pada hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya sampaikan terima kasih, pastikan Bapak Ibu diberkati Tuhan dan selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan sekarang dan selamanya. Amin.